Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Huda Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang level 3 pivot table pada Excel. Yang pertama adalah pengertian pivot table. Pada bagian ini dijelaskan pengertian dalam pivot table. Pivot table merupakan fitur Microsoft Excel yang digunakan untuk meringkas dalam data jumlah besar, mengelompokkan data secara otomatis, dan menganalisis data dengan cepat tanpa menggunakan rumus kompleks. Secara tampilan, informasi dijelaskan dalam bentuk poin singkat agar mudah dibaca. Namun, secara konsep, pivot table membantu mengubah data mentah menjadi data informasi ringkas dan siap dianalisis. Contoh penggunaan meliputi laporan penjualan, analisis keuangan, rekap data survei, dan ringkasan transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa pivot table tidak digunakan di dunia akademik, tetapi juga sangat relevan dalam dunia kerja. Yang kedua adalah syarat data sebelum membuat pivot table. Bagian ini menjelaskan fondasi pentingnya menggunakan pivot table, yaitu kondisi data yang harus dipenuhi. Data yang harus dipenuhi adalah bentuk tabel, memiliki header atau judul kolom, tidak memiliki baris atau kolom kosong, seperti kolom hanya berisi satu jenis data. Penjelasan ini penting karena pivot table sangat bergantung pada struktur data. Jika data tidak rapi, maka hasil analisis yang dihasilkan bisa kurang akurat atau tidak maksimal. Contoh seperti dalam tanggal yang hanya berisi data, tanggal membantu memahami kesalahan umum dan dalam pengelolaan data Excel. Yang ketiga adalah cara membuat pivot table. Bagian ini berfungsi sebagai pengantar menuju langkah-langkah teknis pembuatan pivot table. Setelah memahami konsep ini dan syarat data, audiens diarahkan untuk masuk ke tahap praktis penggunaan pivot table secara langsung. Ya, selanjutnya adalah langkah-langkah membuat pivot table. Yang pertama adalah langkah membuat pivot table dijelaskan secara sistematis dan berunsur agar mudah diikuti, yaitu memblok seluruh data, memilih menu insert pivot table, menentukan lokasi pivot table dengan pilihan new worksheet sebagai rekomendasi, atau menekan tombol OK. Hal ini penting ditekankan adalah bahwa pivot table tidak membutuhkan rumus sama sekali, melainkan hanya peraturan posisi data. Setelah proses tersebut, Excel akan menampilkan pivot table kosong beserta panel pivot table fence yang menjadi pusat pengaturan data analisis. Yang selanjutnya adalah bagian-bagian pivot table. Pada bagian yang ini dijelaskan 4 komponen utama dalam pivot table, yaitu rows. Rows digunakan untuk mengelompokkan data vertikal, misalnya berdasarkan produk atau kategori. Yang selanjutnya adalah columns, digunakan untuk membandingkan data secara horizontal seperti berdasarkan bulan atau tahun. Value berisi hasil perhitungan otomatis seperti total jumlah data atau rata-rata. Filter digunakan untuk menyaring data agar hanya menampilkan informasi tertentu. Yang kelima adalah contoh penggunaan pivot table. Ditampilkan contoh hasil pivot table berupa total penjualan produk. Untuk mendapatkan hasil tersebut, langkah-langkahnya adalah memastikan pivot table sudah dibuat dan panel pivot table friends muncul. Yang kedua adalah menyeret field produk ke bagian rows. Yang ketiga adalah menyeret field total penjualan ke bagian value. Nah, secara Excel otomatis akan menghitung atau sum dari penjualan setiap produk. Hasilnya setiap produk hanya muncul satu kali dalam total nilai penjualan. Sehingga penggunaan dapat langsung melihat produk dengan penjualan tertinggi maupun terendah tanpa menghitung manual. Yang selanjutnya adalah mengubah jenis perhitungan atau value setting. Bagian ini menjelaskan bahwa perhitungan pada pivot table tidak hanya terbatas pada total langkah-langkahnya. Klik kanan pada salah satu nilai pivot table. Yang kedua adalah pilih value setting, tentukan. Yang ketiga adalah tentukan jenis perhitungan seperti sum, count, average, max atau min. Terus klik OK. Setelah itu seluruh nilai akan otomatis menyesuaikan dengan perhitungan yang dipilih. Hal ini menunjukkan bahwa pivot table sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan analisis. Yang ketiga, yang ketujuh adalah mengelompokkan data atau grup. Mengelompokkan data, khususnya di data tanggal, dilakukan agar analisis lebih mudah.
Langkah-langkahnya adalah mempertahankan pada file tanggal pada bagian rows. Klik kanan pada salah satu tanggal. Yang ketiga adalah memilih grup. Yang keempat adalah menentukan pengelompokan seperti bulan atau tahun. Yang kelima adalah menekan OK. Data tanggal akan otomatis terkelompokkan sehingga tampilan pivot table menjadi lebih ringkas dan mudah dibaca, terutama untuk laporan bulanan atau tahunan. Yang selanjutnya adalah pivot table filter. Filter ini digunakan untuk menyaring data sesuai kebutuhan. Langkah-langkahnya adalah menyeret field misalnya ke kategori, ke bagian filter, menggunakan drop down filter untuk memilih kategori tertentu, terus menekan OK. Setelah filter ini diterapkan, pivot table hanya menampilkan sesuai pilihan, sementara data asli tetap aman dan tidak berubah. Hal ini menunjukkan bahwa pivot table bersifat dinamis dan interaktif. Selanjutnya adalah pivot chart. Pivot table dapat diubah menjadi grafik dengan langkah-langkah mengklik salah satu set pivot table. Yang kedua adalah memilih menu insert pivot chart. Yang ketiga adalah menentukan jenis grafik seperti column, bar, atau pie. Terus menekan OK. Grafik yang dihasilkan terhubung langsung dengan pivot table dan akan otomatis berubah jika filter atau data diubah. Pivot chart sangat membantu dalam visualisasi pada data presentasi. Yang selanjutnya adalah refresh atau refresh pivot table. Jika sumber mengalami perubahan, pivot table perlu diperbarui dengan cara klik kanan pada pivot table lalu pilih refresh atau melalui data terus refresh. Kelebihan pivot table ini terus selanjutnya adalah kelebihan pivot table. Kelebihan pivot table ini adalah tidak memerlukan rumus kompleks, analisis cepat, fleksibel, dan cocok untuk data dalam jumlah besar. Terus kesalahan umum pada pivot table adalah data kosong, header tidak jelas, data tidak konsisten, lupa refresh data. Yang selanjutnya adalah penutup. Bagian penutup ini menampilkan ucapan